Wajib hukumnya sudah satu keharusan alaika ing atase sira apa hifdzul lisani. Apa yang wajib? Menjaga lisan minal kidbi saking goro. Menjaga lisan dari ucapan dusta. Qala ta'ala innama yaftari. Itu juga bohong tadi itu. Jadi ketika mata melakukan melihat sesuatu yang madorot, yang maksiat, itu dia sebetulnya sedang membohongi diri sendiri. Membohongi hati nurani. Dah hati mah kekeh sadar. Benar nggak? Ketika maksiat itu, ketika kita lupa sholat misalnya, ninggalin sholat aja. Itu dah hati mah dah benar. Ngerasa buat itu sholat. Tapi masih mending begitu daripada yang cuek. Man aroda ayyal ana. Siapa orang yang ingin melaknati dirinya sendiri. Artinya melaknati itu gimana? Menyesal. Kemudian seolah-olah diri ini tidak punya kekuatan. Padahal Allah sudah berikan kekuatan. Falyakdzab, maka sungguh dia telah berbohong. Kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, saya malas banget. Padahal Allah sudah kasih kekuatan. Kenapa kamu tidak bersyukur? Ya, jadi kan masih kurang. Padahal Allah sudah kasih nikmat. Kenapa kamu tidak ibadah? Karena waktunya habis. Padahal Allah sudah kasih waktu. Jadi kata Allah apa? Kata Rasul, sungguh dia telah berdosa. Falyaktib. Qala ta'ala ala ingatlah laknatullahi alal kadhibin. Ingatlah kata Allah. Ala elinga sira laknatullahi utawi laknati Allah iku alal kadhibin. Tetap ingat wong kang bohong-bohong kabeh. Allah melaknati orang-orang yang berdusta. Mendustakan itu seperti dalam ayat-ayat apa? Al-Ma'un. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mendustakan agama? Itu kan saya sering diulang. Mendustakan agama. Engkau berdusta. Apa sih dustanya? Kata Allah di ayat pertama. Aro'aita. Apakah engkau tahu? Alladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan atas nama agama. Mendustakan agama. Fadzalikal ladzi, maka mereka itulah yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan juga tidak mau membantu menolong, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Kata Allah, kamu tahu enggak siapa yang mendustakan agama? Terus kita jawab, enggak tahu, jangan bilang tahu, nanti Allah enggak terusin ayat. Aro'aita, tahukah engkau? Tanya kepada Rasulullah itu. Waktu itu suruh jawab kepada orang-orang pada saat itu di masa Rasulullah. Katakan Muhammad, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa mendustakan agama? Enggak tahu ya Allah. Fadzalikal ladzi yad'u. Tuh kata Allah. Tuh mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak ada keinginan tergerak untuk membantu memberi makan orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Terus kita kan mikir, tapi kan orang itu sholatnya rajin. Ya Allah, orang itu nggak pernah ketinggalan jamaah sholat. Fawailul lil musallin, meskipun dia sholat, celaka sholat. Kenapa kok yang sholatnya celaka? Apalagi ya tidak. Jadi ini mendustakan agama itu karena menghardik anak yatim, lalu tidak mau membantu yang miskin. Padahal dia sholat. Lalu Allah bilang, fawailul lil musallin, maka neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Celaka juga orang-orang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka sholatnya itu hum, mereka. An sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Apanya yang lalai ya Allah? Dia datang tepat waktu kok. Jamnya benar. Ini kan misteri. Makanya Quran tidak bisa diterjemahkan dengan roh. Pendapat. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dipikirkan dengan akal saja, dengan pendapat pribadi, saya mah nggak termasuk. Saya kan tepat waktu sholatnya. Nggak masuk saya. Berarti sahun maksudnya waktu? Bukan. Bisa jadi sholat mah sholat, tapi nggak berdampak. Maka itu Syekh Siti Jenar marah banget orang yang sholatnya rajin, kemudian tidak berdampak dalam aplikasi kehidupan.
Assalamualaikum, semoga engkau sebelah kanan saya diberikan keselamatan, kesejahteraan. Assalamualaikum, tetangga sebelah kencan dia, mudah-mudahan keselamatan. Tapi setelah sholat keluar dari masjid, lempeng tinggal dia ke kaca. Maksudnya apa? Ada saudaranya di tetangga sebelah belum makan. Udah gede ini atau biarin. Dia kan kerja ini, bukan urusan saya. Ada bapaknya kan, nggak mau. Pak itu ada bangun masjid. Ntar aja lah, kapan-kapan kan masih ada waktu. Lah, kok bisa itu hati nggak tergerak? Padahal dia sholat tadi. Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Mendoakan orang tetangga sebelah, saudara sebelah dengan keselamatan, kesejahteraan, rahmat, anugerah dari Allah. Semoga untuk kalian sebelah kanan saya, semoga juga untuk kalian sebelah kiri saya. Kenapa di statusnya kau memaki orang lain yang sesama muslim, saudara pada al-muslimu wakhul muslim. Seorang muslim itu satu sama lain adalah satu konstruksi bangunan. Ketika satu sakit, maka merasa sakit semua. Tahu, dengar, hadisnya apa? Sholat praktek. Kata Allah, fawaidul lil musallin, walaupun sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakanya yang mana ya Allah? Yang mereka lalai sholat. Mungkin dari fungsi sholat cuma gerakan saja yang dia tiru sholat. Sholatnya sholat dohir, batinnya apa? Raganya saja. Benar. Allahu Akbar, jungkal. Assalamualaikum, benar. Tapi nggak ada aplikasi dalam kehidupan. Apa sih aplikasinya? Target sholat itu supaya apa sih? Supaya apa yang Allah katakan, tanha anil fahsyai wal munkar. Engkau sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah engkau dari perbuatan keji dan munkar. Oh, berarti yang sholat juga celaka ya Allah. Iya, man. Terus yang gimana lagi ya Allah yang celaka? An sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada lagi yang ibadah sholatnya, puasanya, haji, zakatnya cuman karena pengen dilihat. Yuraun itu jamak daripada ria atau yuraun, dilihat. Orang-orang yang berbuat ria, pengen kesebut aja itu. Oh, silakan gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan kita ibadah kecuali harus dengan ikhlas. Kalau kamu gak ikhlas, siapa yang nyuruh? Apa yang capek-capek sholat? Apa yang capek-capek ngaji? Siapa yang nyuruh? Dapat apa dari ngaji? Siapa yang maksa? Harus ikhlas? Iya, dan gak ikhlas mah Allah gak nyuruh. Oh gitu maksudnya. Nah yang begitu tuh fawailun, celaka, yamna'unal ma'un. Jadi kalau kita lihat rangkaian itu baru satu ayat, itu pun saya cuma buat contoh aja. Jadi nggak detail apa sih tafsir dalam pemahaman surat ini. Kemana arahnya, bagaimana turunnya, siapa objek di situ yang dimaksud. Saya hanya menggambarkan tentang lisan ini harus dijaga dari berbuat bohong. Ketika kita punya waktu, lalu kita mengatakan, saya sibuk. Padahal Allah sudah berikan waktu yang sama. Ketika kita tidak mau tergerak untuk berbuat baik ibadah kepada Allah, lalu kita bilang katakan lelah. Padahal aku sudah kasih kamu nikmat. Tadi kamu makan kenyang. Ada tenaga, ada. Kenapa tidak mau? Kamu mendustakan aku. Padahal Allah bilang, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Yang harus diceritain itu yang nikmat-nikmatnya. Gimana aja sehat? Alhamdulillah sehat. Kerja. Hasil tadi beres-beres. Ada sedikit kekurangan masalah, bisa dikonsultasikan, bisa diceritakan ke siapa? Yang berkompeten, yang sekiranya tidak menambah beban, yang sekiranya syukur kalau bisa memberi solusi, kalaupun tidak, minimal tidak menambah beban. Apa sih Pak yang maksudnya tidak menambah beban? Tawasau bis sabri, curhat ke teman, lalu temennya bilang yang sabar. Iya ya, saya ternyata udah putus asa jadi sabar. Yang sudah lupa diri, gelap mata, jadi sadar. Kenapa? Ada teman yang ketika saya curhat dia bilang sabar. Tapi kalau jatuh ke orang yang salah, lalu dia akan mengatakan, orang ini senang sama kita. Ya gimana lagi ya tuh, saya nggak bisa bantu. Cuma sebatas itu. Lalu ada orang yang benci sama saya, syukurin itu. Nah sudah, syukurin. Akhirnya dikata-katain,
disumpah-sumpahin dan seterusnya. Jadi ini bahaya buat orang yang sedang salik, khususnya umumnya buat siapapun yang sedang menjalankan kehidupan yang tujuannya sama adalah hakikat kepada Allah, ma'rifat, wusul, sampai diterima ibadahnya. Sholatnya tidak sia-sia, puasanya tidak sia-sia, sedekahnya, zakat, infak, semua taklim tidak sia-sia, amal ibadah tidak sia-sia, supaya sampai kepada Allah pahalanya semua ini, niatnya diterima oleh Allah. Bagaimana? Salah satunya coba jaga dari hal-hal yang terkecil. Tadi sudah mata, sekarang yang kedua menjaga lisan. Paling cepat, paling banyak adalah soal dusta. Minimal tadi yang dicontohkan di sini, mendustakan nikmat yang sudah Allah berikan, lalu kita tutupi, itu namanya kufur. Allah ancam, la azidannakum, bagi siapa? Bagi yang bersyukur. La in syakartum, kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah nikmat. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kamu kufur, mendustakan nikmat-nikmatku, ingat, inna adzabil syadid, adab saya pedih, adabku amat sangat pedih. Jangan ditutupin. Ala laknatullahi alal kadzibin wa hifdzuhu minal ghibah, dan menjaganya minal ghibati, saking gibah. Gibah itu apa sih? Bercerita sesuatu yang tidak ada maksud secara syar'i tentang orang lain, baik kesalahannya maupun tidak atau bukan. Ngomongin orang yang orangnya nggak tahu yang diomongin, tidak ada maksud syariat. Ini juga termasuk gibah itu maksud. Kalau ngomongin orang menuduh sesuatu yang tidak dilakukan, berarti fitnah itu. Nah, gibah mah dia tidak berbicara tentang sesuatu yang nuduh segala, enggak, tapi berbicara tentang kebaikan maupun keburukan orang yang orangnya tidak tahu, maka disebut dengan gibah. Nah, lah gibah nanti ada batasan dalam akhlak gibah tuh. Ada yang tidak termasuk gibah, pengecualian ada. Minal gibah qala ta'ala, jangan engkau bergibah atau saling menggibah di antara kalian, sebagian dengan sebagian yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, kullul muslimi, utawi tiap-tiap muslim, alal muslimi, ingat setiap muslim liane, haramun, iku haramun, haram, apa nih? Dam, apa yang haram? Apa dam? Haramun, haram, damuhu, getie atau darahnya, wa maluhu, lan hartanya, wa urduhu, lan kehormatannya. Rasul mengatakan apa? Seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya itu sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Haram hukumnya engkau menumpahkan darahnya, haram engkau mengambil hartanya dengan cara yang tidak baik, haram engkau merusak, merendahkan harkat martabat kehormatannya, haram, dilarang oleh Allah. Jaga nama baiknya, jaga kehormatannya. Sebagai apa dia? Jaga kehormatan. Meski kita mungkin kecewa, tetap saja dengan hati yang lapang, dengan mengatakan mungkin dia hilang, mungkin dia lupa. Enggak gitu. Jangan kemudian malah ditambah-tambahin. Namanya Fudulul Kalam, nanti ada kitabnya khusus. Saya jadi ingat ada satu kitab yang tentang bab ini, yang kedua tentang menjaga lisan, namanya Afatul Lisan. Ada kitab namanya Menjaga Lisan. Itu setipis ya, sekira 25 atau 30 halaman. Afatul Lisan. Saya dulu pasaran di Kiai Adib di Buntut. Ada namanya Afatul Lisan. Bahaya lisan. Nah, bahaya lisan berarti salah satu metode cara untuk supaya apa? Membersihkan hati dalam rangka menjalani taubatan nasuha. Salah satunya dengan menjaga lisan. Menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga harga diri, menjaga keluarga orang lain. Juga itu termasuk daripada sikap yang harus dilaksanakan. Wahid zuhulan ngeraksa. Minan namimah, saking namimah itu apa? Adu domba. Adu domba ya berawal dari hasud kan, ketidaksukaan, kedengkian, mungkin ada dendam dan lain sebagainya, sehingga ada namimah. Namimah itu adu domba. Sudah tenang, aman, diangkat persoalan yang kemudian memicu adu domba. Wahya naklu kalamin nas ba'duhum ila ba'din. Apa sih namimah itu? Iku naklu kalamin nas, ngalihaken ucapannya manusia, ba'duhum sebagian wong kaum atau annas ila ba'din maring liyane, biqasdil afsadi, dengan tujuan merusak. Mengutip ucapan Wawan, saya sampaikan ke Jeffrey, tujuannya apa? Supaya terjadi permusuhan antara A dengan B. Saya ambil saja, kutip kata-katanya. Tadi dia ngomong gini,
Masa sih? Nggak percaya. Coba aja. Tadi nggak ngomong, ya nggak mungkin ngomong langsung lah. Oh, saya ini apa jadinya? Kalau bahasa sekarang provokator, kalau dalam kitab di sini namimah. Padahal nggak ada apa-apa lagi anteng-anteng. Tiba-tiba ini naik hitam, ini temperamen, ketemu apa yang terjadi? Permusuhan dan pertumpahan darah. Gara-gara apa sih? Namimah. Ada lagi jenisnya yang penyakit lisan. Tadi sudah penyakit mata, bukan katarak, bukan rabun jauh, bukan rabun dekat, bukan buta, kebutaan, bukan karena syaratnya putus. Penyakit mata itu adalah zina karena melihat sesuatu yang bukan haknya, yang bukan syariat secara tujuan, bukan karena keridhaan Allah, tapi justru kemarahan Allah. Yang kedua, penyakit lisan sekarang itu berasal dari mana awalnya? Ya pasti dari hati semua sumbernya kan. Tadi juga pandangan dari hati, menahan tapi mata maksa. Hati juga pengennya mah nggak mau saya ada pertumpahan darah, ada pertengkaran antara A dan B, tapi karena apa? Lisan saya tuh ember. Nah, gitu kan orang bilang ember. Padahal nggak penting juga diomongin itu. Takutnya apa? Ya takutnya menimbulkan itu. Kalaupun dia melakukan begitu, lalu si betanya, dia benar ngomong gitu, enggak, dia bercanda. Diredakan bukan? Benar, dengar sendiri. Nih, iris kuping. Sampai minta diiris kupingnya. Sudah meledup-ledup, meletup-letup, tiba-tiba kita kompil, duar jadi. Nggak mau tahu, pokoknya gue mau gini, udah akhirnya, apa itu namanya? Membabi buta, gitu ya, bahasa dari mana itu membabi buta? Coba dicek dari. Lah, kemudian mengucap atau mengutip ucapan seseorang ini kemudian menimbulkan apa? Biqasdil ifsad. Jadi pahami ya. Wah, ini definisinya. Namimah adalah naklu kalamin nas, mengutip ucapan sebagian orang disampaikan ke bagian orang lain dengan tujuan biqasdil ifsad, supaya terjadi permusuhan di antara mereka. Gara-gara apa itu geng motor saling serang-serang itu? Gara-gara apa sih? Provokator. Tahu nggak tadi nama kita dijelek-jelekin, terus tahu tulisan kita, bendera kita dirobek-robek gitu. Oh gitu. Dengarlah itu. Ini ngirim pasukan, ini ngirim. Ayo kita di mana pertempuran? Yang ikut-ikutan tuh bingung. Ini apa sih masalahnya? Kan ada yang nggak tahu apa-apa. Padahal awalnya dari satu orang, kemudian jadi menyeluruh pertumbuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh dulu setan, malaikat ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk manusia yang nanti akan diturunkan ke bumi, lalu akan membuatkan kerusakan, membuat pertumpahan darah. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian ada lagi wal fitnatulan fitnah. Qala Allah Ta'ala, ini masih penyakit yang bersumber dari hati yang kotor, kemudian muncul di permukaan, lalu munculnya apa di lisan? Di antaranya adalah al-fitnah. Wa qala alaihi salam syarru ibadillahil musya'una bin namimah. Rasulullah bersabda, syarrun buruk, syarru ibadillah, seburuk-buruk hamba-hamba Allah, al-masya'una, yang menempuh, yang hidup di atas, selalu melakukan. Bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah, menimbulkan permusuhan dan perpecahan bainal ahibbah, di antara para kekasih-kekasih. Ada orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin dia sedang dalam taat, dijaga, lalu kita muncul di tengah mereka. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah juga sama, tapi menebarkan namimah, permusuhan yang berdampak pada perpecahan di antara saudara-saudara yang lain. Wa qala alaihi salam, landawu alaihi salam, syarrun nasi dzul wajhaini. Rasulullah mengisyaratkan seburuk-buruk manusia, syarrun nasi utawi saala-alane wong iku dzul wajhaini, kang duweni wajah loro. Ada kata Rasul, seburuk-buruk manusia adalah yang berwajah dua, wajahnya dua. Ada lagi kalau dalam lagu apa? Berlidah bersirat lidah, dua muka, itu apa? Bunglon ya. Istilah-istilah kita kan. Kalau di bahasa-bahasa agama ya, dzul wajhain pernah disinggung oleh Rasulullah. Ada dzul nurain, ada dzul qarnain. Ini dzul wajhain, punya dua muka.
Maksudnya dua muka tadi gitu, ke sana lain, ke sini lain. Tujuannya lain-lain tuh kenapa? Permusuhan dan perpecahan. Ada di Quran Al-Baqarah di ayat pertama. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah dan seterusnya, sampailah pada ayat ketika dia datang ke kaumnya, dia mengatakan ini hanya olok-olok. Ketika datang ke sini, bahwa kami seperti kalian, sama, satu visi, satu misi. Ngomongnya begitu. Tapi datang ke kaumnya dia lagi, kamu kok ke sana? Nah, cuma biar seru aja. Biar dia nggak curiga sama kita. Gitu. Nah, ini yang ini, trik-trik ini, khutuwati syaitan. Setan itu cerdas, makanya diikuti kecerdasan. Perlu ngikutin setan, tapi cara ya cerdasnya itu yang harus kita ikutin, jangan perbuatannya. Kemudian Dzul wajhain kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia adalah dzul wajhain yang punya dua wajah. Ya'ti bakal teka sopo haula ibi wajhin wa haula ibi wajhin. Dia biasanya tandanya kata Rasul, dia datang ke satu kaum dengan satu wajah, satu perangai, satu karakter, satu penampilan, satu kepribadian. Wa haula datang ke kaum lain dengan kepribadian yang berbeda. Istilah populernya kepribadian ganda. Ya, gitu kan? Kepribadian ganda kan, ada kan istilah itu. Wa man kana dasana ini dalisana ini wa man lan utawi wong lan ana ora ada orang kata Rasulullah, wa man lan utawi wong kana kang ana sapa man iku dalisana ini wong kang anduweni lisan loro dua lidah kan, ular seperti ular ya bercabang. Fit dunya ing dalam dunia, ketika ada orang lisannya dua lisan, ya ini siloka, orang sudah bilang simbol-simbol. Fit dunya ada orang yang lidahnya dua, ya ja'al maka dadi akan sapa Allah Gusti Allah lahu maring man kana dalisana ini yaumal kiamati ing dalam dina kiamat lisana ini dua lisan min narin saking api. Nanti juga di akhirat yang lisannya dua, tadi muka dua, lisannya dua, ngomong ke sini begitu, ke sana begitu, beda, ke sana begini, ke sini begitu. Ada tujuannya sama, supaya tadi terjadi salah paham, perusakan, perpecahan dan seterusnya. Menjaga lisan sampai pada nadum ini, insya Allah kita lanjutkan nanti. Ya, begitu. Jadi dari yang pertama taubat langkahnya sudah, setelah istiqomah dalam taubat, lalu langkah berikutnya adalah menjaga taubatnya jangan dicederai lagi dengan mengulangi perbuatan yang sama, kan cedera. Lalu kemudian langkah konkretnya dalam keseharian harus gimana, saya harus muhasabah. Kapan muhasabahnya? Setiap hari. Supaya apa? Supaya habislah waktu kita untuk menghitung-hitung amal diri sendiri. Jangan kasih peluang pikiran hati untuk menghitung amal orang. Kita nggak tahu siapa yang lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga mengandalkan syariatnya saja. Syariatnya kan saya ngaji tiap hari, sholat nggak pernah ditinggal, syariatnya kelihatan sama orang kan sholat gitu ya, kelihatan. Lalu hatinya siapa yang tahu kalau saya ikhlas atau tidak, saya lillahi ta'ala apa tidak. Tapi nanti dalam bab khusus begini, dalam akhlak dijelaskan lagi, ada nggak tanda orang-orang ikhlas? Ada. Tanda yang ria ada yang orang sholatnya sungguh-sungguh ada, yang pura-pura ada, dan seterusnya, semuanya ada. Kapan? Di mana? Ketika kita gali masuk ke dalam samudera ilmu pengetahuan, supaya apa? Sampai juga kita pada jalan-jalan para kekasih Allah. Di awal sudah dimotivasi bahwa jika engkau mau berjalan menuju kepada Allah, ikuti jalan-jalan orang-orang yang sudah pernah menempuh jalan menuju Allah. Lalu kita kenal istilahnya, toriko, salikin, muridin, dan seterusnya. Jalan-jalan wali ini ada treknya. Anda pindah dari trek umum, pindah ke treknya para kekasih Allah. Lalu apa kata mereka? Anda di sini mulai berhati-hati. Tidak bisa Anda sembarangan seperti di jalan protokol. Ini steril jalannya. Paham maksudnya? Anda bukan siapa-siapa, nggak ada yang ngawal. Jadi siap-siap di jalan ada resiko. Langkahnya gimana? Bersihkan hatinya. Anda waro, mulai sekarang hati-hati makan. Hati-hati minum, hati-hati bergaul. Kenapa? Mau lulus ke sana, mau ngikutin jalan yang ini. Tujuannya apa? Sama seperti orang-orang terdahulu. Orang solihin, para aulia, para mursyidin, para asatid, para masyayikh.
para kekasih Allah, para ulama mereka wusul. Kenapa? Dengan ilmunya, dengan syariat yang sempurna, lalu menjalankan thariqah dengan istiqomah sampai pada hakikat, lalu kemudian mereka menikmati indahnya alam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dengan Allah, batinnya dengan Allah. Tertutup mata pandangan dohir dari sesuatu yang nampak, dia lebih peka dari sesuatu yang tidak nampak. Lalu kita bilang mukasyafah, apa yang dia bilang itu adalah Allah. Apa yang dia lihat tidak ada lain kecuali Allah. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Lalu orang awam secara umum, kaum muslimin sudah melaksanakan syariat, sudah niatnya bagus, benar gak? Benar. Apa buktinya? Dalam setiap sholat dia berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadah saya, puasa saya, semua ibadah-ibadah hanya untuk Engkau, hanya karena Engkau. Bukan karena yang lain, bukan karena Allah saja. Secara syariat dia sudah ikrar. Ya, itu jadi dulu menjaga apa tadi? Mata. Nah, mulai sekarang tahu bahwa mata itu yang sering melukai hati kita, bukan orang lainnya. Ya, jangan. Bukan siapa yang mendusta, yang melukai, yang membuat saya terluka, kemudian saya sampai sakit hati. Bukan siapa-siapa, tapi sering banget mata kita sendiri yang melukai kita. Dengan apa? Sumbernya dari mata, lalu kemudian menjadi penyakit masuk ke hati. Apa yang kita inginkan, apa saja mengikuti hawa nafsu sesuai dengan keinginan dorongan setan dan bisikan-bisikannya masuk merangsak, sampai kemudian selanjutnya adalah menjaga lisan dari kebiasaan ini. Sudah hal yang lumrah. Dusta ya sudah biasa, ghibah ya sudah biasa. Makanya para aulia ngasih jalan bukan sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita. Kata musonif ini, kata para aulia ba'duhul arifin, sebagian arifin mengatakan ini biasa kita temui setiap hari. Bukan gimana-gimana, Anda menjaga dari lisan itu agar tidak berdusta, tidak namimah, menimbulkan permusuhan, tidak ghibah, tidak fitnah. Dalam rangka apa? Supaya jalan ini mulus, tidak ada hambatan. Ini kan soal cepat apa lambat. Setiap orang beriman pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Qat'an, sudah pasti masuk surga. Persoalannya cepat apa lambat bergantung pada amalnya masing-masing dan Allah ridho. Sama, ini kan cerita tentang wusul sampai kepada Allah. Sampai. Sholat saya sampai enggak? Sampai. Syaratnya gimana? Penuhi syarat dan rukun seperti Rasulullah juga sholat. Apa Rasul karena sudah Rasul enggak sholat? Apa Rasul juga tidak pernah berzikir? Apa Rasul tidak pernah muhasabah? Tidak pernah menangis, mengeluarkan, meneteskan air mata? Padahal sudah bukan wusul lagi, sudah lewat, sudah. Derajat seorang Nabi dan Rasul bukan cuma sampai ke langit 2, 3, 4, tapi sudah ke Sidratul Muntaha. Gitu. Kita mah tuh. Ya, sekarang ikutin saja treknya. Pindah trek duluan. Kang, bablas saya ke sana, putar balik, apa susahnya? Putaranya jauh, Kang Wayana. Jangan-jangan jalan pintas, sudah tahu trotoar, dihajar juga. Oh, masih ugal-ugalan, belum ada bakat, berarti masuk trek sini. Nanti nggak? Iya, Wayana sabar kan itu ulang. Itu putar balik, Jeb. Gak apa-apa, sekarang bablas aja di sana. Jangan keterusan tapi. Harus tahu kalau mau putar balik jangan bikin orang susah. Sennya ke kanan atau jangan ke kiri, putar balik motong jalan orang. Tuh ya, saya kalau cerita ugal-ugalannya itu syariat. Sen ke kanan, belok ke kiri. Ini kan mau putar balik, berarti di kanan posisinya, jangan dari kiri terus ke orang begini, udah pakai kaki juga, pakai tangan, pakai sen juga, belok begini pandang. Bahaya ya. Jadi jangan sembrono. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal